Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita kebetulan ini wawancara pertama dengan pelaku seni rupa di Solo. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang seni di Solo dan suka dukanya sebagai seorang pelaku seni. Hari ini narasumber kita adalah Pak Tony Purnomo. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang, Mas Imam. Siang. Sehat Pak Tony? Oh, sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Tony, ini kan saya kebetulan lagi membuat semacam diskusi tentang dunia seni. Makanya saya berusaha untuk menggali pendapat dari para pelaku seni, terutama untuk yang sudah senior seperti panjenengan yang juga termasuk salah satu dosen di UNS ya Pak. DC. Ini Pak Tony, teman-teman salah satu dosen di ISI Solo. Nah, pertama-tama yang saya tanyakan, Pak Tony dulu pendidikannya di mana? Pendidikan seni rupanya, otodidak atau melalui akademisi? Pada awalnya saya mulai menyenangi dunia seni rupa, khususnya dunia seni lukis itu saya sudah mulai dari SMA. Dari SMA nih? Dulu saya SMA Negeri 3 Surakarta. Tapi pada waktu itu hanya sebatas apa itu, ya masih senang aja ya. Coret-coretan gitu ya Pak? Iya. Tapi pernah juga kalau ada mata pelajaran itu ekstrakurikuler seni lukis itu saya ikut, pernah dibimbing juga oleh Pak Mitro. Pak Mitro Dulu yang ngajar di HBS itu. Oh gini. Pernah waktu SMA, dan pembimbing ekstrakurikulernya juga Pak Mitro juga. Pak Tony lulus tahun berapa itu di SMA 1? Saya lulus SMA tahun 1974. 74, habis itu masuk ke ISI Jogja, tapi dulu namanya masih STSRI Asri Jogja. Oh Asri Jogja, ya. Oh oke, sebelum berubah jadi ISI ya? Iya, sebelum berubah jadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Asri itu nama diri. Itu saya masuk tahun 1975 dan saya kuliah sampai tahun 1979. Ya. Oke. Tapi nggak sempat selesai. Karena apa itu Pak? Mungkin bisa jadi pelajaran. Ya karena mungkin ada sedikit kontra dengan dosennya, Oh iya. Ketidakpuasan dengan sikap dosennya gitu. Oh gitu. Berarti salah satu mahasiswa bandel ini. ya nggak tahu nih namanya apa. Siap. Oke, terus habis itu gimana? Setelah dari Jogja. Keluar dari Jogja, saya transfer di UNS. Di UNS tahun 1980. Oh gini. Terus sampai selesai S1-nya di UNS. Ya. Setelah itu Pak, proses Ya setelah itu saya langsung ditawari ngajar di ISI Surakarta, ISI Solo ya. ISI Solo. Oh, tapi dulu namanya waktu itu masih STSI kalau nggak salah. Wah. Sebelum STSI itu namanya masih ASKI. ASKI itu Akademi Seni Karawitan Indonesia gitu. Iya. Itu sudah mau istilahnya sedang mau membuka jurusan rupa di ASKI itu untuk supaya nanti statusnya bisa naik menjadi STSI. Oh, sejarahnya seperti ini mungkin para pemirsa juga ingin tahu perjalanan panjenengan
melukis itu jadi mengajar sambil melukis, sambil berkarya ini. Hanya dengan. Ya memang sejak awal kuliah itu memang karena kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kampus. Jadi selain kuliah kan banyak sekali dari kampus STSRI Asri Jogja itu kan banyak pameran-pameran baik itu di kampus sendiri ataupun pameran di luar kampus dan juga pameran-pameran kelompok yang diadakan oleh beberapa mahasiswa. Gini Pak Tony, terkait dengan setahu saya di Solo itu ada ISI, ada UNS dengan fakultas seni rupa nih, fakultas seni rupa dan desain sekarang ya, fakultas FSRI ya, fakultas seni rupa dan desain. Ada juga ASDI, terus ada juga SMK 9. Nah, dulunya itu SMSR nih, sekarang jadi SMK 9. Nah, itu kan setiap tahun ada lulusan Pak, lulusan dari ISI itu kalau digabung mungkin ratusan. Nah, problemnya di Solo belum ada galeri. Ibarat ada fakultas kedokteran tapi kita nggak punya rumah sakit. Nah, ini lulusan ini tidak ada yang menampung. Nah, itu mungkin Pak Toto punya gambaran apakah pemerintah harus ikut campur dalam ini, dalam artian mungkin pemerintah membantu mendirikan galeri atau mungkin membuat kegiatan seni rupa bagi para lulusan ini, karena kan lulusan ini setiap tahun banyak, setiap tahun kita meluluskan ratusan. Nah, menurut panjenengan pandangan bahwa mungkin pemerintah perlu nggak membuatkan semacam pasar seni atau galeri seni atau kegiatan seni untuk agar tampungan lulusan-lulusan ini punya tempat untuk mengekspresikan karya. Selama ini kan kita tahu sendiri pameran iuran mandiri. Menurut Pak Tony bagaimana itu Pak? Ya memang kalau melihat realita yang ada itu memang Solo banyak pendidikan seni yang terutama seni rupa ya. Dari ada UNS sendiri yang itu ada dua fakultas itu. Yang dulu namanya fakultas, waktu saya itu masuk tahun 80 itu fakultas sastra itu. Fakultas sastra. Ya, fakultas sastra itu ada jurusan seni rupa. Dan di samping itu juga dari fakultas keguruan itu juga ada seni rupa juga. Jadi yang itu tapi bidangnya lebih ke apa ya, profesi guru atau profesi ini kan pelukis kan sekarang kan juga profesi ya, itu kan makanya kan kadang saya pribadi sebagai pelaku dan penikmat ini juga ini kenapa sih Solo nggak punya galeri atau mungkin ada tapi nggak banyak. Nah itu kan menurut Pak Tony se-urgent nggak nih kalau misalnya pemerintah, kebetulan kan ini pemerintah baru Pak Tony, nah kita ini mungkin perlu nggak mengkolaborasikan dengan pihak pemerintah? Kira-kira menurut Pak Tony? Mungkin dari awal ya. Gini. Jadi dari lulusan itu yang tiap tahunnya itu baik dari ISI Solo, UNS, dari SMK 9 dan ASDI dan juga banyak juga pelukis-pelukis yang non akademis ya. Itu kan jumlahnya mungkin nggak terhitung itu sebenarnya. Banyak sekali gitu ya, entah ribuan. Iya. Dan mereka juga apa ya, punya kemampuan yang sebetulnya ini juga tidak kalah dengan pelukis-pelukis yang dari luar Solo gitu. Dari Jogja, dari Bandung, dari Bali, dan macam-macam itu ya nggak kalah itu kalau sendiri. Kemampuan lukisnya itu nggak kalah. Dan selama itu kan dari kemampuan yang
yang apa tuh, yang show-nya luar biasa itu ya. Saya lihat dulu luar biasa dari Solo ini banyak sekali, dan banyak pelukis yang terkenal juga yang berasal dari Solo, meskipun dia terkenalnya di luar Solo. Di luar Solo, malah terkenal di luar Solo. Kita punya sejarah. Ada Jehan, ya. ada Sehati, ada siapa Dolan, dan lain-lain banyak sekali ya. Itu ya. Dan yang kebanyakan yang dari kalangan-kalangan yang sesudah itu kan punya banyak sekali bibit-bibit atau pelaku-pelaku seni rupa itu di Solo ini memang banyak sekali, dan potensinya memang sudah bagus sekali, sehingga dia itu apa ya, kalau selama apa itu, selama dalam kehidupan di dunia seni rupa itu memang apa dia seolah-olah itu sebagai pemain tunggal. Pemain tunggal, jadi dia berkarya atas biaya sendiri, terus dia mau memasarkan juga, cari pasar sendiri, dan sampai ke mau mengadakan pameran ya tadi kayak katakan urunan sendiri ya, sendiri, biaya sendiri. Itu memang sesuatu yang memang dirasa sangat berat bagi pelaku seni rupa itu, memang berat sehingga banyak sekali memang apa ya, akhirnya itu pelukis yang di Solo ini mencari akalnya itu ke luar Solo, hijrah. Jadi bukannya mengembangkan dunia seni rupa di Solo, tapi memilih hijrah untuk mencari penghidupan. Padahal di Solo sendiri sebetulnya apa ya? Potensinya sebenarnya ada ya Pak. Para pelaku seni ini sangat apa ya, harusnya sangat punya posisi yang sangat penting di Solo ini, karena apa ya, untuk menunjang bahwa apa ya, slogan Solo sebagai kota budaya dan lain-lain itu, tapi senimannya ini memang apa ya akhirnya malah nggak bisa hidup layak dari karyanya kalau di Solo gitu. Iya. Itu sebuah hal yang agaknya dibilang miris atau dilema gitu. Iya, dilema gitu. Padahal seharusnya kan seorang pelukis bisanya kan harus bisa hidup dari karyanya gitu. Pelukis juga profesi ya. Iya. Jadi hanya masih sebatas, ada yang masih sebatas hobi. Tapi kalau hobi itu bisa menghasilkan, nah itu kan lebih bagus gitu. Nah, dengan suasana yang ada di Solo ini, kalau melihat suatu wadah untuk berkegiatan itu ya semacam galeri lah, galeri itu kan masih minim sekali. Ya minim. Di Solo itu berapa dari? Saya suka enggak. Jadi kalau bisa dibilang ya hanya berapa lah ya. Jadi misalnya galeri yang Taman Budaya, misalnya gitu ya, CT gitu. Itu hanya apa ya? Sifatnya pameran. Ya pameran-pameran ya. Tentatif ya. Yang lebih apa itu? Lebih bersifat apresiatif gitu. Tapi untuk segi yang lebih ke komersial itu belum. Ada galeri yang lain misalnya yang akhir-akhir ini tumbuh misalnya turun, tapi juga untuk karya-karya ya. Bukan pelukis Solo malah. Iya, malah pelukis lama gitu. Tumurun museum, tapi bukan, tidak ada pelukis Solo karyanya dipajang di Tumurun. Terus juga hasilnya ada museum yang harusnya ya museum Dula itu, tapi yang karya-karya beliau ya karya beliau, dan itu juga lama ini kan untuk apa ya, pengunjung dari umum itu
belum bisa aksesnya jarang, aksesnya agak susah. harus pakai izin khusus dan macam-macam itu, sehingga memang hampir tak terjangkau oleh masyarakat. Jadi garis besarnya gini, mungkin perlu ada campur tangan dari Pemkot, atau mungkin kita kolaborasi dengan Pemkot, pemerintahan Kota Solo, mungkin perlu besar di Pak ini, pasar seni seperti di Ancol atau mungkin di Bali, kira-kira itu kan salah satu juga bisa menarik wisatawan. Kalau dipikir ya, itu kan bisa menarik orang dari luar kota mau cari tulisan, sudah tahu tujuan, kira-kira mau nyari tulisan kemana, itu mungkin berarti sangat perlu ya Pak Tony untuk ikutnya pemerintah membantu. Jadi mungkin kolaborasi lah, kalau kolaborasi. Misalnya dari museum bola itu, misalnya kalau misalnya ada pihak dari pemerintah itu apa ya, sedikit mendekati mungkin keluarga atau pihak keluarga dari bola itu kan apa ya, untuk apa ya, mengakses bahwa di Solo ada museum yang bentuknya sangat bagus. Salah satu karya maestro di Indonesia, pelukis maestro di Indonesia. Maestro di Indonesia. Jadi mungkin ini bisa menjadi semacam pendidikan buat para pelukis muda. Ya kalau misalnya pemerintah bisa apa ya, mendekati supaya apa, mau kerjasama dengan misalnya Museum Bola untuk apa nih, memanfaatkan museum itu sebagai misalnya media pembelajaran ya bagi pelukis-pelukis yang muda ataupun dari pelukis-pelukis yang dari akademis untuk apa, bisa melihat karya-karya dari karya maestro Bola itu, sehingga apa, saya pikir itu apa ya, perlu sekali kayak pemerintah juga ikut memfasilitasi mungkin. Lebih tepatnya apa? Negosiasi dengan pihak famili apa keluarga dari kita supaya akses untuk masuk ke sana itu lebih mudah. Bisa. Juga seperti museum Lumurun juga sama masalahnya juga. Harusnya karya-karya perupa Solo lebih diapresiasi gitu. Kan di Solo juga banyak tuh Pak pelukis dari Solo yang karyanya sebenarnya juga cukup bagus. Tapi sayangnya Tumurun tidak mengakomodir karya-karya para perupa Solo sendiri. Itu kebanyakan yang dipajang di Museum Tumurun kan karya-karya maestro zaman dulu. Kebanyakan yang dari luar Solo gitu. Malah justru karya dari luar Solo yang banyak. Pelukis Solo sendiri malah kurang. Dan yang terkait dengan apa ya, tadi disinggung tentang masa seni dan lain-lain itu kan memang sudah saatnya bahwa di Solo ini memang harus dibuka atau yang itu dimotori oleh Pemda misalnya. Karena yang punya modal. Iya. Kalau perorangan kayaknya berat itu. Yang punya wewenang, punya tanah, punya strategis itu kan di kota-kota. Kalau apa ya, kegiatan semacam pameran dan pasar seni ataupun kegiatan apa itu workshop dan kegiatan apa yang lain itu kalau dari pihak pemerintah juga apa ya, ikut membantu lah, fasilitasi ya. Itu kan apa ya, baik itu tempat maupun mungkin ya biaya pendanaan karena dari senimannya sendiri jelas punya. Karena kan setahu saya kalau pameran pelukisnya iuran dan itu juga agak murah. Belum lagi modal karya gitu Pak, karyanya juga apalagi murah juga. Apalagi setelah pameran sudah iuran dan karyanya juga nggak bagus juga. Jadi penderitaan pelukis jadinya double ini. Bukan penderitaan ya Pak ya, apa ini mungkin perjalanan perjuangan lah, lebih tepatnya mungkin lebih ke perjuangan. Jadi kalau misalnya pihak pemerintah juga ada apa ya, memfasilitasi termasuk juga masalah
manajemen pemasaran, ya. Pemasaran karya-karya dari pelukis Solo ini juga ikut terpikirkan. Jadi mungkin seniman tidak tidak dibebani untuk memanage bagaimana memasarkan karya itu, karena memang ya kita tahu bahwa fokus seniman pada itu artinya kan seniman biar lebih fokus pada menghasilkan karya. Jadi seniman lebih fokus kepada menghasilkan karya berkarya, dan pemerintah ya membantu pemasaran juga. Selain memfasilitasi biar dunia seni rupa di Solo itu bisa maju, karena kan sekaligus juga membantu branding kota Solo sebagai kota seni. Nah itu kan juga harus jadi pemikiran, apalagi ini mungkin ganti wali kota baru. Nah, ini harapannya Pak Tony terhadap wali kota baru. Nah, ini mana nanti kalau siapa tahu ini video ini memungkinkan untuk sampaikan ke pemangku jabatan yang baru. Jadi kalau kita lihat seperti keterlibatan dari pemerintah ke dalam segi pemasaran karya seni itu, saya bisa lihat di Bali itu memang campur tangan pemerintah, memang pengelola cukup itu kuat ya. Iya, kuat sekali dia mendorong dari fasilitasi. Juga di Jogja misalnya ya, itu juga pihak dari keraton pun Mangkubuwono itu juga sangat mendorong, membantu dan memfasilitasi. Terus jika kalau misalnya di Jogja aja ya, kita orang datang itu mau mencari lukisan, itu dari lukisan yang harga murah ya, mungkin hanya 100.000, 500.000 sampai jutaan, ratusan juta, miliar juga ada. Oh, yes, ya. Tapi kalau di Solo karya yang mau kita mau mencarinya aja konsumen tidak tahu mau mencari kemana gitu ya. Tapi kalau di Jogja itu kalau lukisan yang murah, ke sana. Lukisan yang agak mahal, di sana. Langsung yang lukisan mahal lagi, di sana itu sudah istilahnya ekosistemnya sudah bagus. Iya. Berarti ini kalau di Solo itu misalnya lukisannya pelukis yang harganya puluhan juta aja, siapa ya? Nggak tahu. Ini berat juga ini ternyata. Ini mungkin Pak Wali dan Bu Wali. Ini mungkin pesan dari pelukis salah satu Pak Tony ini pelaku senior. Ini mungkin harus jadi pertimbangan panjenengan semua berdua dan juga pemangku. Ternyata Solo perlu ya Pak, apa semacam pasar seni atau galeri yang bisa menampung karya para seniman di Solo. Itu mungkin ya Pak Tony ya. Ya itu memang dari mungkin sedikit permohonan atau apa? Permohonan, nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti disampaikan buat Pak Wali yang terpilih ini dan Bu Wali ya, wakil wali kota ya, harus Tati dan Bu Astrid ya. Itu ya kami mohon untuk ikut cawe atau apa ya, cawe dalam hal memajukan baik itu kegiatannya dan juga sampai ke pemasarannya, karena memang kalau lukisan itu tidak laku ya kita pameran, karena lama-lama kan ya kurang kehidupan pelukisnya, ekonomi para pelukis. Kalau Pak kita jujur aja Pak, ekonomi para pelukis juga harus menjadi, karena kan zaman sekarang pelukis kan profesi gitu. Karena kan ya itu tadi ada lulusan isi bergelar sarjana. Nah itu mungkin terima kasih Pak Tony. Jadi tadi saya belum selesai. Jadi kalau Pak Wali dan Bu Wali, Bu Astrid itu berkenan untuk ikut
atau cawe-cawe dalam perkembangan seni lukis di Solo ya, termasuk mungkin memfasilitasi dan mungkin dengan biaya juga gitu. Biaya itu maksudnya biaya pameran? Ya, biaya pameran dan biaya pembuatan? Bukan. Biaya pembuatan. Syukur-syukur kalau biaya pembuatan juga dibiayai. Itu kan apa? Dalam apa nih? Yang misalnya semacam ada pasar seni yang di Solo ya, yang kalau di kota lain misalnya di Surabaya yang baru-baru aja ini memang apa terkesan wah berhasil dan sangat laris, ratusan karya bahkan itu terjual ya. Itu bisa itu di Surabaya baru aja bisa jadi salah satu contoh. Satu contoh ya. Itu kalau di Solo itu apa ya, bahwa orang dari luar itu mau mencari lukisan di Solo itu, oh di sini loh gitu. Jadi ada tempatnya, mungkin di pasar seni yang rencana nanti di depan museum Radio Pustoko ini juga. Oh iya, akan dimulai tanggal ini ya, tanggal 30 sama 31 Desember ini. Itu awal pembukaan pasar seni di Solo, dan nanti akan dilanjutkan pada Kamis ya. Kamis. Oh ya, teman-teman pelukis Solo ya. Semacam itu mungkin ada perhatian dari kita, dari Pak Wali dan Bu Wali ya, itu akan saya berharap untuk apa ya, bisa lebih apa ya, menunjang lah festival seni di Solo ya, sehingga para senimannya juga kalau karyanya juga banyak yang bisa menjual lah itu, akhirnya juga dia akan makin produktif dan makin kreatif gitu. Dan juga secara tidak langsung mengangkat kota Solo gitu ke mata orang luar Solo yang datang. Dan pelukis-pelukis yang mungkin dari, kalau dulunya pelukis Solo ini mencari makan keluar, itu justru orang Solo bisa mencari makan di Solo sendiri. Oh ya. Dan juga kemungkinan dari luar Solo malah ikut mencari makan di Solo. Iya. Oh iya. Oke, siap. Oke. Saya rasa cukup ya Pak Tony. Ini mungkin kalau lain waktu kita akan sambung lagi diskusi kita tentang ini. Saya pikir ini hari ini sudah cukup. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Semoga teman-teman yang melihat video saya ini bersama Pak Tony Purnomo, salah satu pelukis senior dari Solo, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, dan juga harapan kami kepada pemegang jabatan, pemegang ini calon pemimpin Solo ke depan, mudah-mudahan ada kontribusi lebih dari panjenengan semua agar dunia seni rupa Solo bisa semakin maju. Solo menjadi terkenal karena senimannya dan juga dunia seninya, dan mudah-mudahan itu bisa membuat dampak secara luas untuk kota Solo sendiri. Terima kasih. Solo juga slogan itu, Solo sebagai kota budaya tidak sekedar slogan. Tidak sekedar slogan. Artinya memang menjadi sebuah betul bahwa Solo pusatnya budaya. Pak Tony, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga sukses dan tetap semangat